punya komitmen, tapi dia nggak konsisten. Punya nasib yang sama, tinggal di Banten, agraris, pindah ke industri. Kesedihan mengeras menjadi getah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kita ketemu lagi dalam Selusur Budaya. Hari ini tanggal 20 November 2022 di Dewan Kesenian Lampung itu ada acara yang keren banget. Ada Bincang Literasi menghadirkan Duta Baca Indonesia. Yang pada saat itu ya, pada saat saya SMP beberapa puluh tahun lalu itu nama ini udah saya tahu sebetulnya. Karya-karyanya juga saya baca walaupun saya lupa, tapi saya pernah baca beberapa karya beliau. Dan berapa puluh tahun kemudian saya ketemu langsung dengan Mas Golagong. Ya. Apa kabar Mas? Ya baik, semangat. Harus sama datang ya di Lampung. Udah mau pergi lagi malah ya? Iya besok. Saya mau lihat Taman Kupu-Kupu dulu. Oh, mau lihat Taman Kupu-Kupu dulu. Oke. Ada Mas Golagong sebelah saya, beliau adalah Duta Baca Indonesia. Selanjutnya di sebelah kanan Mas Golagong ada Mas Toto Esterandik, beliau adalah penyair juga Duta Baca Provinsi Banten. Enggak. Enggak, bukan. Penyair, oke. Kalau penyair udah kebanyakan karya-karyanya. Nanti kita todong baca puisi juga di sini. Jadi kalau durasi ngobrol kita 45 menit, 30 menitnya baca puisi, 15 menitnya ngobrol. Boleh. Menarik. Mas Golagong itu roadshow keliling Indonesia untuk Bincang Literasi. Kali ini akhir Desember. Berapa provinsi? Ya semua provinsi lah di susur ya. Nggak pulang-pulang dong? Enggak pulang, misal 3 minggu pulang. Pulang takut lupa alamatnya. Oke. Mas, kenapa bisa dinobatkan sebagai Duta Baca itu? Kalau Mas Golagong sendiri bisa menceritakan? Saya kasih Perpusnas ya, tanya ke Kayaknya harus tanya ke Perpusnas. Sudah berapa banyak yang ditulis oleh Mas Golagong itu? Saya SMP itu tahun 87, 86. Mas, saat itu udah mulai nulis kan? 87, 8, ya, 88, betul kan? 88. Nah, 88, betul. Oke. Karya pertama dari Mas Golagong itu apa? Puisi. Waktu Puisi. SMA kelas 1. Puisi, nah tahun honornya sedikit. Jadi Curhat. pas Tapi kan saya itu senang kan pada punya saat mimpi itu. ya pengen bikin kayak gini nih, gelanggang Oke. remaja. Dan sekarang alhamdulillah bersama Toto dan relawan lain berhasil kami wujudkan. Diwujudkan, oke. Ya, Rumah Dunia itu. Jadi waktu itu honornya 3.500, bakso 250 rupiah. Oh iya. Jadi cuman bisa neraktir 8 orang. Jadi jujur saya mikirnya kan susah puisi itu. Oke. Gak seimbang gitu. Oh, dihargain cuma segitu gitu Iya, ya? jadi Oke. akhirnya puisi tidak menjadi prioritas. Saya nulis puisi, masih nulis sampai hari ini masih. Tapi untuk cari uang saya nulis fiksi yang lain, Fiksi yang prosa lain. ya, cerpen dan novel. Total sampai saat ini udah berapa tuh? Kalau dia buku dalam bentuk buku? Buku itu beragam ya, ada 126 prosanya tuh, puisi, cerpen, novel. Oke. Ada non fiksinya parenting, how to, terus ya itu esai. Biasanya muncul ide untuk menulis itu pada saat apa? Kapan aja, Kapan karena tahu tekniknya ya, jadi kita tiap hari observasi kan, tiap hari jalan sambil, karena saya wartawan juga ya. Oh iya, oke. Jadi Memang wartawan banyak di itu, lapangan sih ya. Banyak lapangan. Jadi rata-rata penulis itu pasti wartawan, tapi wartawan kayaknya belum tentu jadi penulis. Betul. Gitu ya? Nulis berita doang. Oke. Mau ke Mas Toto dulu. Mas Toto ini sahabatnya Mas Golagong. Dari? Sejak SMP. Sampai sekarang? Sejak SMP. Nggak Saya bosan ya? Adik kelasnya dia. Nggak bosan? Agak-agak lah gitu. Sekali-sekali lah ya? Iya, sekali-sekali. Mas- Nggak bosannya tuh karena kami ini nih, kayak rel kereta. Toto fokus di puisi, saya di prosa. Oh, jadi nggak? paralel. Oke, jadi saling memotivasi ya. Coba kalau sama-sama puisi gitu ya. Iya, betul. Pasti Nggak bakal jadi Rumah jauh-jauh. Dunia. Iya betul. Jadi kolaborasi yang apik banget ya. Itu tanpa disengaja apa gimana sih? Dari dulu emang Dari dulu emang Senang nulis. ya. Puisi, lebih ke puisi Dia nulis tapi. Puisi, juga nulis puisi, di Oke. SMA juga sama seperti itu. pas rayu-rayu cewek gitu kali nggak ya? Kalau SMA sih masih sendiri-sendiri ya. Ya. Cuma ketemu saya hello tapi Tapi satu sekolah? satu sekolah. SMP satu Cuma sekolah? satu sekolahnya. SMA Sekolahnya cuma satu lagi. Cuma satu sih nggak ada Iya. pilihan. Satu di Serang waktu itu. Oh, SMA gitu. juga cuma Cuman orang-orang keren yang bisa masuk situ. Oh gitu? Wah, luar biasa loh. Boleh nggak sih daftar situ juga? Ya, Mas Toto ini lebih kepada puisi ya Mas ya? Iya. Kalau puisi udah berapa banyak tuh? Kalau jumlah judul puisinya tidak ingat ya.
Tapi buku 6 kumpulan puisi tunggal itu ada 6 buku. Kemudian beberapa antologi puisi bersama, mungkin sekitar 30 sampai 40. Kemudian ada kumpulan, saya nulis cerpen juga, bikin buku tunggal kumpulan cerpen. Tapi setelah itu kemudian memang lebih fokus ke puisi. Lebih fokus ke puisi ya. Kenapa Mas? Feel-nya lebih dapat di situ atau gimana? Saya merasa nyaman di puisi. Kadang-kadang kalau lagi pengen nulis tuh dalam satu hari bisa lebih dari satu mungkin atau Bisa gimana? lebih dari satu Bisa, ya? kalau lagi muncul. Tapi dengan cerita yang beda. Iya. Oh, Dan bukannya dia teknik yang berbeda. bukan dia part 1, part 2 gitu nggak ya? Kayak puisi yang dibaca semalam ya. Oke, gitu ya. Saya dapat bocoran ini ke pertemanan kalian berdua itu memang luar biasa, bisa terjaga. Nggak semua orang bisa seperti itu gitu ya. Anugerah ini. Ya. Mungkin Gimana? gini, Gimana? karena kami tinggal di Banten kali ya, tinggal di Banten yang sama-sama, rata-rata kan kalau penulis itu punya mimpi yang sama, pengen punya pembaca, pengen juga nih kalau saya mati nih siapa yang nerusin. Oh gitu, Gitu. sampai ke situ ya mikirnya ya? Saya rasa kita bisa bersatu tuh begitu, tanpa gitu. masing-masing mencampuri gitu, misalnya kamu harus gini, jadi masing-masing. Nah saya rasa di Banten itu kan infrastruktur keseniannya ya nggak ada gedung kesenian, nggak ada, pokoknya Oh gitu. itu mimpi kita sama di situ yang menyatukan tuh. Oke. Saya rasa itu. Saat berdiskusinya ketika ngapain? Kan beda-beda nih, bedain satu puisi. Satu Iya, buku. kan Berdiskusinya saat apa tuh? Karena saya juga nulis puisi kan, pernah bikin antologi bersama Oh gitu. berdua. Itu yang pertama itu karya pertama. Antologi puisi bersama ya. Ajeta itu ya. Yang jejak 3 ya. Jak 3 terus Ode Kampung. Jadi kita nih sebetulnya gini, punya nasib yang sama, tinggal di Banten, agraris, pindah ke industri. Nah itu Oke. pada momen yang tepat gitu. Sementara orang lain nggak menyuarakan itu. Oh gitu. Benar-benar hanya berdua. Sempet nggak ada orang lain lagi atau gimana tuh? Toto cerita. Gimana Mas Toto? Ada ya, kawan SMA juga. Oke. Kami bertiga waktu itu bikin Ya, kelompok. tepatnya bertiga ya. Bikin kelompok AZA, kelompok sastra. Oke. Kemudian membuat antologi bersama di stensil masih. Karena yang ada tuh dulu belum semewah ini teknologi digital. Oh iya gitu. Iya. Tahu nggak? Yang Iya. mesin muter ya? Seperti membuat Diktat. diktat Oh, di sekolah gitu. ya, karena Oke. memang sekolah orang tuanya Mas Golagong, kemudian disebarkan ke beberapa sekolah untuk ketemu sama pembaca. Oke. Nah kemudian ada Satu pembuatan serial Balada Siroy. Nah teman tadi yang satu tadi tuh masih bergabung di situ? Iya, masih. Tapi masih. kemudian tahun 2013 ya sudah almarhum. Berpulang. Oh. Nah, gini. Gitu. Kan Toto puisi, saya juga udah puisi. Tapi strateginya saya kan ingin dapat uang banyak dari prosa, tapi saya kan anak sastra di Unpad. Jadi puisi-puisi Toto saya kasih giliran, Toto fokus di puisi, saya simpan di novel Balada Siroy sebagai pembuka. Oh gitu. Jadi Ada berapa kolaborasi. banyak puisinya? Berapa banyak puisinya masuk? Menguasai lah hampir di. Hampir semua. Dominan ya? Iya, dominan. Semua gitu. episode di Tapi ada satu puisi asik buat Purwaning Tias. Karena jadi istri saya. Gitu ya. Mas, tadi kita ngobrol sempat lebih dari satu kali Mas Golagong bicara tentang hasil dari karya ke uang gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa kan. Iya nggak apa-apa kan, maksudnya gini. Mungkin kalau di Lampung sih udah ada beberapa lah penyair yang bisa hidup Iya. dari karyanya, tapi lebih banyak yang tidak bisa mungkin ya. Nah itu Iya. bisa kasih bocoran nggak nih kepada para penyair penulis yang lain-lain supaya ini masuk dalam industri ini ya ternyata kita bisa hidup di sini dan bisa bertahan gitu. Sekarang literasi digital ya. Oh, iya. Jadi memang harus teguh ya. Harus teguh. Dalam hal Ya itu tadi gini, kalau kita punya komitmen, punya komitmen, tapi dia nggak konsisten, maka ya nggak konsisten berkarya gitu ya. nggak sampai ke garis finish. Jadi oke. ragu-ragu itu ini bakal dapetin duit nggak? Tapi harus terbuka. Harus istiqomah gitu. Ya, tapi juga harus terbuka. Misalnya, ya seperti contohnya saya sama Toto tadi kolaborasi puisi kita kenalkan secara di strategi market kami itu segmennya anak muda. Kenapa harus majalah Hai? Karena distribusinya merata. Majalah Hai sih tempo hari memang benar-benar Ya, majalah distribusinya sampai ke paling pelosok. keren. Oke. Dan visi kami ya tadi yang menciptakan pembaca di masa depan dan penulis di masa depan. Alhamdulillah berhasil. Tapi pada saat sebelum Mas Golagong masuk dalam majalah Hai dan lain-lain tuh
luar biasa nggak perjuangannya untuk bisa iya. apa aja dilakuin? Luar biasa. Banyak orang menduga menulis itu pekerjaan melamun. Ya. Hasil dari melamun nulis gitu ya? Surupan. Jadi kalau ada orang kan karya saya nggak nembus-nembus ya jelek karyanya. Langsung aja gitu ya? Iya jelek. Iya. Karena nggak baca kan. Nah Iya. kan tidak cukup baca buku saja tapi juga baca konteksnya ya kita keluar. Nah itu yang saya sebut proses berdarah-darahnya di sana. Iya. Jadi menulis itu juga harus punya wawasan lain yang menyertai di situ ya, nggak sekedar nulis-nulis doang, cuma curhatan hati aja nggak laku Nah itu itu ya. dia. Nggak laku. Kebanyakan kan pecahkan saja piringmu, nah gitu kan, biar dapurnya rame gitu. Ya puisi-puisi personal literatur Iya, gitu. iya. Nah itu melanda di generasi Z dan Alpha ya. Oh, saat ini dong. Ya yang sekarang ini. Iya, Tapi iya, itu nggak apa-apa lah. Nanti akan ada proses. Berproses ya, berproses. Nah yang tadi istiqomah tadi harus mau kalau dikritik ya jangan cuma pengen like aja di akunnya. Tapi juga kasih masukan, kasih Iya. kritikan gitu ya. Kalau Mas Toto menilai seorang Golagong gimana tuh? Orangnya seperti apa? Jangan ada saya dong, nggak ternyata. Gak apa-apa, terang-terangan aja daripada bisik-bisik loh. Kayak Kasih. penguji jadinya. Atau apa sih? Hal yang luar biasa menurut Mas Toto tentang seorang Golagong itu apa? Konsisten. Kemudian kalau sudah menentukan satu tujuan atau itu harus dicapai Oh, gitu. dengan segala perjuangannya ya. Jadi konsisten tetap di situ dan itu membuktikan bahwa memang perjuangan yang gigih itu ya Ada hasilnya. ujungnya nanti ada hasil. Tapi dari awal sampai sekarang ada yang berubah nggak dari seorang Golagong? Enggak. Karya hasil tulisannya, Kalau tulisannya karakter. berproses ya. Terus berproses. Ada apa? Dari yang gimana jadi tema gimana? dan sebagainya. Oh, gitu. Dulu misalnya di saat awal-awal nulis tema-tema remaja, tapi banyak juga menulis puisi-puisi yang sosial politik, puisi Oke. yang religius dan sebagainya. Oke. Dan itu memang sebuah proses. Makin kesini makin seperti apa? Hampir sama. Makin dewasa. Ya, Makin Untuk bijak. tidak mengatakan tua ya. Oke, kalau sebaliknya kalau Mas Golagong menilai seorang Toto seperti apa? Ya sama, konsisten. konsisten. Jadi kita nih dua-duanya konsisten di jalur masing-masing, tapi punya mimpi yang sama yaitu stasiun tadi. Pernah nggak pernah salah satu down terus satunya menyemangati? Enggak, atau- pernahnya paling dia ngelarang saya jadi caleg atau bupati. Melarang keras. Iya, Emang mau? mau. Oh mau. Terus Tapi nggak punya duit. ngelarang ngelarang gimana Mas? Nah, saya tulis puisi-puisi yang kayak itu. Akhirnya suruh nulis lagi, mendingan nulis aja lu gitu. Bikin lagi dia. Gitu. Oke. Kalau Mas Golagong ini lebih menyoroti apa sih tulisannya? Itu tadi ada jadi gini, jujur ada strategi khusus itu untuk bahwa kreatif itu bisa jadi industri. Oke. Kan saya bekerjanya saya di RCTI, di Gramedia, di Indosiar itu untuk mengamankan idealisme itu kan butuh ongkos ya. Iya. Idealisme kalau cuman ya nanti mati miskin. Ada yang ngurusin. Nggak boleh kita, nggak bisa tuh nanti kita saya sama Toto dan beberapa teman sekarang ada yang angkatan baru itu punya visi yang sama, harus berdaya dengan buku dan harus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oke. Gitu. Nah, jadi di satu sisi saya subsidi misalnya ya, kami ini mensubsidi yang idealisme itu ada di Rumah Dunia. Oh. Nah, di satu sisi ya kita bekerja. Rumah Dunia itu menjadi sebuah obsesi awal atau bagaimana? Ya obsesi kami lah. Obsesi berdua. Wih, kalau tahu waktu awal-awal ya, kayak sales kita nawarin, Serang itu kan tradisi menulisnya, dia lahir dari tradisi lisan ya, walaupun dulu pernah ada ya, saya Nawawi Al-Bantani. Di mana Itu- tuh keliling kayak sama? Ya, Door to keliling door. sekolah door to door, mau belajar jadi wartawan nggak? Gratis, gitu. Dan alhamdulillah ya berhasil ya. Sampai Tapi ya sekarang. sempat juga merasa ditolak, dicuekin gitu-gitu ya. Nah, Toto cerita. Ada juga. Ada juga. yang orang bercuriga pada Oke. pada sastra, yang pada Iya, iya. teater, pada jurnalistik dan sebagainya. Tapi ya lebih banyak yang menerima dan kemudian kami bersinggungan dengan para siswa sekolah di situ di pelajar.
Karena memang kami tahu benar bahwa di zaman kami saja itu sulit untuk cari narasumber. Iya. Di zaman kita sudah bisa jadi narasumber, mengapa kita tidak yang keliling ke Menawarkan. Oh gitu ya. Sampai segitunya ya. Ini supaya Banten maju tadi. Jarak. Saya suka iri tuh sama Lampung. Gila, Lampung tuh nyebrang laut maju gitu ya penulis-penulisnya. Ini Serang, tinggal ngelangkah doang. Ampun ya. Oke. Itu. Tapi kan ada hasilnya sekarang, udah tinggal menikmati hasil nggak sih dari perjuangan itu? Ada generasi berikutnya sudah banyak yang Ketertarikan mereka itu sudah oke. Menjadi lebih mudah ya. Dengan kualitas yang baik juga. Baik. Kualitasnya Baik, baik, baik. ya. Ada yang ikut Mastera dan sebagainya. Generasi di bawah kami ya. Oke. Jadi kami ini membuka diri, siapapun bisa jadi mentor. Jadi saya suka bilang jangan menganggap saya ini absolut benar. Enggak. Oke. Toto juga begitu, didatengin ya termasuk penulis Lampung juga ada yang pernah jadi gitu. mentor ke sana. Jadi semakin kaya, semakin Iya. banyak guru, semakin kaya. Iya, gitu ya. Oke. Walaupun sekarang sudah dinobatkan sebagai duta baca, sudah punya ya sudah dianggap orang besar lah mungkin ya dalam Ini untuk perutnya yang besar. Gede juga loh di Bandung Satwa. Itu ada sesuatu yang baru nggak yang pengen Ada. apa? Kalau dulu kegiatan saya ini disokong oleh ADRT, ART, AERT, Anggaran Rumah Tangga. Oh, sekarang? Sekarang oleh APBN. Oh, Gitu. ya. Jadi lebih mudah, tidak lagi orang menganggap dulu bersinggungan dengan dinas perpustakaan sulitnya minta ampun. Iya. Jadi lebih nyaman dengan komunitas. Iya, iya. Jadi di komunitas berhasil tapi tidak sampai ke pemegang kebijakan. Oh, Nah sekarang alhamdulillah bisa ketemu gubernur, bisa negur karena memang tugas pokok saya itu bisa mengingatkan, bisa mendorong. Kalau dulu lo dan itu siapa? langsung. Langsung. Nah ini sekarang ini sebenarnya tidak formal, ini lebih pada kami ingin bersenang-senang membacakan puisi, bedah buku Toto. Jadi kami tidak merancang secara formal. Kami pengen ke sana, ke Padang Panjang, ketemu penyair ASEAN itu. Oh, Mau ke sana karena puisi kami lolos di sana. oke. Sambil nyobain kuliner di jalan. Ya. Sebenarnya pengen kulineran sambil itu balik ya. Durian terus. Durian. Di Lubuk Linggau udah disediain nih. Durian. Sini juga ada durian kok. Ada durian di sini. Bantuan. Iya. Masa tuh baca puisi dong? Oh, boleh. Dari sini saja ya. Iya boleh. Yang panjang mas, yang bisa didengerin 4 jam gitu. Wadas Megatruk. Sesudah 15 juta meter kubik batu ditambang, kemanakah perginya kaki-kaki yang menyeret riwayat tanah pada peta negeri yang koyak oleh seringai mambang? Tak ada lagi kebun dan lebah berbagi madu kehidupan. Tak ada lagi mata air yang membasuh air mata. Kesedihan mengeras menjadi getah, menjadi beling pada mata dan dada yang perih. Tak ada lagi rumah, baluarti bagi segala sangsai. Oh, Bapak yang berkursi di awan, mandi dan berenanglah di waduk itu. Tapi biarkan kami mengunyah tanah keras ini, menumbuhkan amikus, mahon, pisang, aren dan durian bersama anak-anak kami yang setiap pagi di sekolah menghormat takjim kepada negeri ini. Serang 11 Februari 2022. Terima kasih. Terima kasih mas. Di dalam roadshow ini juga sekalian bedah bukunya Mas Toto ya? Iya, sekalian. Bisa cerita tentang buku itu mas? Ini harus bercerita panjang karena ini puisi merangkum dari 2012 sampai Dari 2002, isinya berapa banyak puisi? 51 puisi. 51 puisi. Karena 51 juga jadi Angka. semacam angka keramat ya, angka pertobatan supaya 51. Puisi ini memang menghimpun puisi-puisi yang bertema sosial politik.
Oke. Tapi selain tema sosial politik, saya juga menulis dalam bentuk yang lain, bisa puisi yang romance ya, puisi yang personal dan sebagainya. Nah ini berbicara tentang sosial politik, tentang kekuasaan, tetapi dengan pendekatan yang lebih lembut, Halus. soft, halus, dan yang dituju memang bukan pada orang dalam tubuhnya, tapi hatinya, sehingga menggunakan bahasa-bahasa yang lebih lembut, lebih saya yakini akan sampai ke hati mereka. Terkait dengan judulnya, kenapa judulnya itu? Apakah negara? Judulnya Apakah Negara karena memang menyangkut orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan, para pejabat pemerintahan dari mulai presiden sampai ke bawah, dan memang jadi satu awalan pertanyaan yang menjadi rangkaian dari keseluruhan puisi ini. Jadi sebetulnya tuan-tuan berada di kekuasaan itu dan mendirikan negara itu untuk apa sih? Yang sampai hari ini masih belum terjawab. Ya, tadi ada yang jawab bahwa apakah negara itu negara batin? Ternyata ada di Lampung. Salah satu daerah di Lampung itu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Toto. Mas Golagong, ada kegelisahan nggak kepada anak-anak bangsa sekarang ini ketika kita bicara tentang literasi, Saya lebih sekali gelisah itu? ke soal narkoba sama kekerasan seksual ya. Kalau teknologi informasi seperti Facebook atau dan lain sebagainya lah, media sosial ya, itu sebetulnya kita orang tua yang harus beradaptasi dengan mereka. Mereka lebih menguasai soalnya. Iya, kitanya harus belajar ke mereka, lalu kita arahkan. Saya rasa anak-anak dulu saya waktu remaja juga disalahin mulu, baca Playboy kan, baca stensilan. Nggak apa-apa, kalau yang perlu itu literasi keluarga, ayah ibunya itu. Jadi ketika ayah ibunya baik, ya turunnya jadi baik juga. Iya, itu kan hanya dinamika saja. Nah, anak sekarang juga jangan salah-salahin. Nah, rata-rata anak-anak yang berhasil itu biasanya ayah ibunya beradaptasi dengan mereka. Oh, tuh. Menyesuaikan ya. Ya. Oke. Dan itu menjadi PR yang berat nggak kira-kira untuk para orang tua, untuk negara ini, untuk masa depan anak-anak kita? Kalau mudah sih. Mudah. Saya udah praktikan, mudah banget. Mudah. Ada internet Pak, masang. Beli handphone Pak. Ya kalau papa ada uang lebih, ya dibeliin. Tapi ya disesuai kemampuan. Nggak ada, mereka kan nggak minta dilahirkan. Lebih kepada komunikasi juga mungkin. Ya, komunikasi. Nah, jadi kalau misalnya kita ribut, konflik gara-gara tadi persoalan-persoalan teknologi informasi, itu sebenarnya quality time. Itu jadi komunikasi antar anak dan ibu yang Toto bilang sentuh hatinya itu. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah. Enjoy sekali ya kayaknya menjalani hidup gitu-gitu. Enjoy. Terus ketika berhadapan dengan satu masalah dalam diri sendiri, dalam keluarga, itu jadi tulisan atau gimana? Gini, ada konsep di meja makan. Jadi semua di rumah itu waktu saya kecil lagi makan, bapak tuh bilang kalau nggak sarapan makan malam harus bareng. Kumpul ya. Iya, nanti si bapak bilang gini, oh bapak udah berhasil nggak ya jadi seorang ayah gitu? Ada keluhan nggak? Oh, diskusi. Diskusi. Nah itu saya praktikan juga di rumah. Sharing ya. Sharing. Dan itu harus terbuka. Iya, transparan sebagai orang tua. Terus siap juga kalau dikritik sama anak kayak gitu. Iya, bener dikritik. Nah, makanya kalau dia bilang, Pak nanti di akun medsosku awas jangan komentar. Tapi kalau like boleh. Ya udah like. Dilarang komen sama anak ya. Oke. Kalau Mas Toto sendiri gimana? Sama. Kami satu keluarga punya akun YouTube, berkegiatan bersama. Kemudian kalau makan bersama itu wajib pagi dan menjelang malam. Nah, ruang itu digunakan buat ngobrol ya dengan anak saya, satu di Jogja kuliah, satu lagi masih SMA dari rumah. Dan itu kami bikin grup WA keluarga ya, jadi diskusinya di situ dan lain hal. Dan seperti tadi dibilang Mas Golagong ya, memang tinggal bagaimana kita
bersama-sama dengan anak untuk mengarungi zaman ini. Jadi kita ini memang yang bertransformasi, memahami zaman kita. Karena dulu saya juga kepingin dipahami sama orang tua. Ketika memilih puisi misalnya, kan itu ada pertentangan juga dengan orang tua. Jadi apa sih penyair? Iya betul. Dan seterusnya. Betul. Nah, sekarang saya memberikan ruang itu ke anak-anak. Sekarang anak saya bilang begini, ayah aku nggak mau jadi pegawai negeri seperti ayah. Ya silahkan, tidak apa-apa. Seperti itu. Diikutin aja selama itu baik gitu ya. Oke. Mas Gulaga kan udah keliling hampir seluruh daerah di Indonesia. Yang ditemukan terkait dengan literasi apa? Masalah apa? Di kemarin tuh tanggal awal November tuh komplit sudah. Dulu saya nyanyinya dari Sabang belum ke Merauke. Nah, kemarin tuh saya sujud di tanah Merauke. Oke. Pas itu. Nah, yang saya temukan adalah tadi satu kepala dinas yang merasa dibuang. Oh. Ya, sehingga tidak memotivasi para pustakawannya. Tidak dirangsang, distimulus untuk bikin program-program progresif. Tidak tahu peta komunitas sehingga jalan sendiri. Oke. Gitu. Nah, saya mengaktifasi itu. Jadi datang, alhamdulillah kemarin mungkin sampai hari ini 2 tahun itu udah 500 kegiatan. Oh. Jadi kayak gini kecil-kecil gitu di desa-desa datang. Ini kayak sekarang ke Basengko. Itu karena ada orang yang pengen ketemu banyak, ya sekitar 10 orang, 15 orang. Itu penting kita dekati yang tadi sentuh hatinya. Oke. Nah, jadi tadi kepala dinas, terus duta baca yang saya lihat cara penunjukannya dengan lomba itu buat saya tidak relevan. Jadi tidak efektif, tidak produktif, sehingga mereka berkaca di cermin, mematut-matut diri, lalu tinggal bilang, ayo kita membaca. Programnya ya normatif. Gitu-gitu doang. Ya programnya yang seharusnya sudah kita, gimana? Harusnya dia pertama usia, nggak boleh muda. Dia harus matang. Gitu. Minimal 35, 30 ke atas. Jadi dia udah bersentuhan dengan orang, bisa mempengaruhi ketika dia bicara, bukan gaya public speaking, tapi tadi kalau saya sih gaya teater ya atau puisi, tapi di dalamnya ada isinya. Tidak tong kosong nyaring bunyinya, menemukan diksi-diksi yang membuat orang terpukau. Nah, lalu ditanya, mana output-outcome-nya? Manfaat buat kamu apa dengan membaca? Nah, ini salah satunya adalah dia menuliskan kembali apa yang sudah dia dapat dari buku yang dibacanya. Syukur-syukur dia mampu dalam 17 subsektor ekonomi tadi, kalau dia membaca buku, di era sekarang dia bisa bikin YouTube, lalu menghasilkan uang, membuat film pendek. Ada jiwa-jiwa kewirausahaan di situ. Nah, itu duta baca harus jadi toladan. Iya, jadi panutan ya. Iya, jadi panutan. Di rumahnya harus ada buku. Itu terjadi di hampir semua daerah di Indonesia atau gimana? Saya rasa saya udah datang ke mana-mana, ada 1-2. Makanya tadi saya bilang ada satu buku lagi nih. Namanya judulnya Saatnya Duta Baca Bicara. Oh. Suka duka duta baca ketika mengampanyekan membaca dan menulis di daerah-daerah. Cuman 14 orang dari 34 provinsi. Dan itu tidak representatif provinsi juga. Ada yang duta baca yang udah lewat, ada yang di kabupaten. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang produktif banget gitu, enggak ya? Mereka dipilih jadi duta baca bukan karena dia mampu menulis. Itu yang saya lihat. Nah, itu harus diubah. Nah, itu seperti itu. Hampir semua daerah nggak kira-kira tuh? Saya berani mengatakan begitu. Nyaris. Kecuali Banten. Nyaris. Kecuali Banten. Karena Banten tuh juri-jurinya katakan murid kita ya. Lalu kita bisa mempengaruhi. Pokoknya jangan terima, walaupun saat itu yang saya dengar dinas inginnya anak muda. Kalau ada campur tangan dari pemerintah biasanya jadi nggak objektif. Kalimat itu betul nggak? Nah, ini yang punya pengalaman tuh. Bisa jadi sih, bisa jadi karena ada Kepentingan pesanan di luar substansinya ya. Atau kadang-kadang tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apa-apa, tapi kekeliruan menafsirkan tugas-tugas kita baca misalnya dengan itu tadi
tubuhnya harus bagus, wajahnya Tinggi berapa tadi? ganteng, Tinggi berapa tadi? ketentuan 156. dan sebagainya, Satu. supaya good looking dan Oke. sebagainya. Bukan itu yang Pramugari kali itu. Suruh baca puisi di pesawat kali ya. 165 ya? Abri ya 165? Oh, ada gituannya ya? Ya, di Lampung. Oh iya ya. 165. Allah. ya kan di luar substansi. Iya, iya, iya. Mau jadi apa sih sebetulnya gitu ya? Pemilihan apa gitu? Itu duta baca tuh berat. Itu harus artinya tuh Syaratnya apa Mas kalau untuk menyandang gelar duta baca itu? sebetulnya tadi udah oke lah ya, tadi misalnya good looking ya wajar lah, jangan menyeramkan gitu ya. Tapi Iya. good looking itu jangan diartikan harus seperti artis, Iya, iya, model. harus berpakaian mewah. Iya. Ya, nah tadi oke lah good looking itu dalam arti pantas gitu loh dilihat ya. Oke. Lalu kedua dia bisa berbicara, memotivasi Oke. itu oke. Nah ini ketika dia berbicara tuh kan harus jadi toladan. Iya. Core-nya itu kan buku. Iya. Di dalam surat Al-Alaq tuh selalu disandingkan. Iqra kolam, baca ya sahabatnya menulis. Iya. Nah itu yang harus, jadi si duta baca itu ya harus jadi panutan, harus jadi toladan, Harus bisa. punya wawasan yang pasti. Ya itu udah pasti ya harus ya. Yang mereka juga tadi tanpa menulis sudah punya wawasan, tapi ya kurang lengkap lah, gitu. Oke. Tapi ya itu yang sudah membudaya mungkinnya di semua daerah seperti itulah. Ada beberapa daerah yang kontak ke saya minta diarahkan, kami mau bikin Oh, oke. perlombaan. Katanya kenapa harus perlombaan? Yang paling bagus itu ada riset development, ada satu tim khusus bikin pansel misalnya. Udah disaring aja, disaring lalu musyawarah mufakat gitu ya. Iya, iya. Kan ini tugas-tugas berat. Lalu ditanya, udah langsung dikunjungi di mana komunitasnya. Ada nggak komunitasnya? Iya. Jangan-jangan dia cuma memanipulasi aja. Namanya doang gitu ya. Iya. Oke. Berat sih memang sebagai duta baca, apalagi terkait dengan literasi ya. Nah, anak sekarang yang kita tahu fenomenanya bukan mereka yang hobi baca kan, lebih hobi nonton gitu kan daripada mereka membaca. Terus berkomunikasi pun lebih minim kepada orang tua karena komunikasi lisan juga sebenarnya diperlukan juga seperti tadi yang diterapkan dalam keluarga Mas berdua kan, itu juga bagian dari literasi juga lah itu ya pasti ya. Literasi keluarga. Literasi keluarga. Oke, di penghujung obrolan kita mau ngomong apa, Mas Toto, terkait dengan literasi? Jangan salahkan alat ya. Gadget misalnya. Yang perlu dikuatkan itu adalah kita melihat apa di alat itu. Kadang-kadang di sekolah misalnya HP dirazia dan sebagainya, itu sepertinya tidak ada manfaat. Iya, buat apa Karena gitu? di rumah juga bisa dilihat kembali kan. Iya, iya. Tetapi memang keluarga, guru atau orang tua atau tokoh atau siapapun itu memang harus memberi ruang kepada siapapun itu, terutama generasi muda, supaya bisa memilih apa yang dia cari di dalam alat itu. Nah, jadi bukan alatnya yang harus disalahkan, bukan teknologinya yang harus dijauhkan dan sebagainya, itu harus diakrabi. Tapi kita pilih konten-konten yang sesuai dengan minat si anak, kira-kira gitu. Oke. Kalau Mas Bilagong terkait juga dengan Rumah Dunia, terkait itu juga punya ada obsesi apa lagi? Iya. Jadi kita orang tua, guru, eksekutif, legislatif harus berpihak ke generasi Z dan Alpha. Alfa. Karena mereka yang kelak akan kita wariskan sesuatu yang kita tinggalkan. Maka selagi kita hidup, temani mereka seperti Ki Hajar Dewantoro bilang. Temani, ikuti, support. Itu tiga hal itu yang nanti mereka akan jadi lebih dekat kepada kita sebagai orang tua, guru atau pemimpin. Nah, di situ mereka merasa kita nih hadir di sana. Dan itu membuka ruang-ruang ekspresi, bisa lebih kreativitas karena dia atau generasi ini tidak diintimidasi, tidak Intervensi. ya tidak diintervensi, tapi diberi ruang. Jadi sekali lagi kita sebagai orang tua, pemimpin dan guru jadi toladan buat mereka. Oke. Gitu. Teladan yang baik yang bisa jadi panutan gitu ya. Sukses ya Mas Toto, Mas Bilagong, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ditunggu lagi karya-karyanya.
Terima kasih sudah Promosi bergabung. dong, Januari iya. nonton film saya ya. Oh iya, promosi silakan. Januari 2023 nonton film berjudul Balada Si Roy. Balada Si Roy. Oke. Nah, itu keren, seorang anak muda. Udah remaja. produksi ya? Udah tinggal tayang Oh, udah tinggal tayang. Januari. Tentang remaja yang diwariskan anjing serta perpustakaan. Itu. Oke, ya. Bentar. Oh Iya, iya. syutingnya di Teluk Betung. Syutingnya di Lampung. Tulang Bawang Teluk Betung. Teluk Betung. Ya? Betul. Dan ada beberapa ekstra dari sini. Lampung juga. Oh iya. Banyak loh anak Lampung yang terlibat di film. Iya, itu. banyak. Oke. Oh ya ada yang ngomong film. Oh ya, kebanyakan yang dilihat. Yang mana filmnya? Oke. Yang di mana sih? Siapa pemainnya siapa? Abijar yang mana? Oh iya lumayan itu dasar. Abijar Al-Ghifari. Dia main. Oke. Terima kasih Mas Toto. Ya. Mas Golong terima kasih Sama-sama. sudah menyempatkan waktu ngobrol di podcast kami dalam Selusur Budaya. Ini jadi lebih berwarna kan kalau udah ada kedatangan bintang tamu. Kalau nggak karena keliling literasi mungkin nggak nyampe di sini kan. Gitu. Tapi, belum. Tunggu closing dulu. Terima kasih sudah bersama kami dalam Selusur Budaya Dewan Kesenian Lampung. Diingat tuh pesan dari Mas Golagong Duta Baca Indonesia. Bagaimana kita bisa membuat nyaman anak-anak kita, jangan mengintervensi dan mengintimidasi terlalu jauh, tapi ikuti alurnya. Ya. Selama alurnya benar, biarin aja. Gitu Jika kan. anak muda merasa nyaman, maka kota ini akan aman. Oh, iya. Oke, terima kasih pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya bersama narasumber yang berbeda. Terima kasih, saya Novi Balga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas. Yes, yes. Terima kasih.